Oke, mungkin saya sekarang ke Mas Rapi. Apakah dengan Anies yang kemudian menggandeng Caimin ini menjadi game changer bahwa dari koalisi Pak Ganjar sendiri tidak mau kehilangan suara di Jawa Timur, seperti itu kan? Jadi memang koalisi Pak Ganjar ini fokus pada siapa yang pasangan yang bisa memenuhi kebutuhan elektoral. Nah, bicara siapa orangnya, siapa sosoknya, tentu itu ranahnya Ketua Umum sedang dibahas. Ya. Tetapi beberapa kali rapat koalisi itu memang lebih menekankan pembahasan bagaimana caranya untuk berstrategi memenangkan Pilpres. Pak Ganjar itu butuh sosok wakil yang memiliki kekuatan elektoral. Kemudian Pak Ganjar juga butuh wakil yang bisa berkolaborasi, membangun bangsa, dan tentunya kita kan tahu tantangan ke depan ini perlu pemimpin-pemimpin yang harmonis. Oke. Jadi memang kalau bicara tadi antara Pak Anies dan Muhaimin, terus kekhawatiran sama sekali tidak. Oke. Berarti di antara kategori tadi tidak ada satu faktor yang harus kuat di suara Nahdien juga tidak ada berarti untuk memilih cawapres untuk Pak Ganjar? Ya, ini soal Nahdien kembali lagi tadi P3. P3 itu Sudah ada P3. ya di dalam P3 cukup kuat tokoh-tokoh Nahdien di sana yang memang bisa menambah kekuatan pemenangan Pilpres. Pak Fahri, Yes. bisa dikomentari tidak apa yang dikatakan oleh Mas Rapi? Tidak perlu juga sosok cawapres, kan sudah ada P3 untuk Pak Ganjar, udah aman suara Nahdien, seperti apa? Iya, memang pertanyaannya apakah P3 ya sebagai political institution itu cukup penetratif di kalangan kaum Nahdien gitu. Nah, memang kalau kita pikir secara rasional, pertimbangan P3 itu adalah bagaimana kemudian Sandi itu bisa tampil ke depan gitu. Nah, Sandi itu sebenarnya ya justru pada masa 2019 itu justru disebut santri kota dia. Berarti bukan NU gitu. nih? Santri ya, NU juga NU gitu, santri kota tapi gitu. Nah, apakah kemudian dia mampu memanfaatkan ya santri kota ini gitu. Kalau Mahfud itu santri desa dan NU, kota sekalian. ya. Dia artinya dia benar-benar genuine NU dia gitu. Nah sekarang itulah sebabnya saya kira ya. Apapun yang terjadi sekarang ini adalah respon terhadap munculnya Muhaimin dan Anies Baswedan gitu. Jadi perpaduan dari mereka itu merubah semuanya sehingga seluruh orang bicara tentang Jawa Timur gitu di dalam konteks ini. Nah, jadi dari pihak ya Prabowo sendiri itu jauh lebih sukar untuk mencari. Kenapa? Di sana. Karena seluruh calon wakil presiden itu tokoh semua. Kita lihat di situ ada Erick Thohir, ya, bukan partai yang saya mau katakan. Erick sendiri secara pribadi itu sudah menjadi institusi. Karena dia juga dekat dengan at least ya anak-anak Ansor gitu. Yang kedua, kita lihat di situ ada Erlangga Hartarto yang di-endorse officially ya by his party. Golkar. Pokoknya gitu, kalau dia bukan calon presiden, at least wakil presiden gitu. Nah, tekanan ini sebenarnya ya memberikan suatu dilema. Kalau kemudian tidak jadi, maka potensi dia untuk ngelirik ke tempat lain juga tinggi gitu. Betul. Nah, di dalam konteks inilah kita melihat kesan saya ya, saya harap saya salah ya. The benefit of doubt, kata Nurholis Majid, saya harap saya salah, tetapi dilema yang dihadapi oleh Prabowo lebih besar dibandingkan ya oleh Megawati Soekarno Putri.
Bang Andre, saya tanya terakhir kepada Bang Andre, apakah itu pertimbangannya karena memang sosok-sosok di dalam koalisi begitu kuat, Erick Thohir, Erlangga, sehingga memang Gerindra ini masih abu-abu akan mengusung Ibu Khofifah, sampai sekarang keluar statement cukup hanya di tim sukses, seperti itukah? Caca, jadi seluruh nama yang diusulkan kepada Pak Prabowo yang mengapung itu, ini tokoh-tokoh yang kuat semua, betul kata Bang Fahri Ali, Pak Erlangga, ya Ketua Umum Partai Golkar dengan segala mesin Partai Golkar, Pak Erick Thohir, ya selain diusulkan PAN, kita tahu elektabilitas Pak Erick Thohir di nasional maupun di Jawa Timur sangat kuat. Lalu ada Mas Gibran, ya yang memang banyak juga diusulkan oleh partai-partai pendukung yang ada di koalisi Indonesia Maju. Jadi memang sekali lagi memang tokoh-tokoh yang akan menjadi kandidat cawapres Pak Prabowo ini memang luar biasa, hebat-hebat gitu loh. Termasuk Bu Khofifah. Nah, pertanyaannya kan kapan diputuskan? Nah, kami optimis di saat yang tepat keputusan itu akan diambil dengan musyawarah untuk mufakat tanpa voting. Kenapa? Karena memang masih berproses, Caca. Jadi bukan sulit, Caca, tapi insya Allah kita akan putuskan secara smooth, ya, damai, tanpa voting. Nah, permasalahannya kami dalam tahapan menyelesaikan tim pemenangan dulu dan juga program kerja, visi dan misi yang merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Itu dua hal itu yang sedang kami kerjakan, barulah nanti kami masuk ke poin yang ketiga, penetapan cawapres. Jadi itu, Caca. Jadi insya Allah memang kandidatnya hebat-hebat, luar biasa, tapi insya Allah keputusan akan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Kami percaya sekali para ketua umum partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo semua merah putih. Demi kepentingan bangsa dan negara akan diambil keputusan musyawarah dan mufakat tanpa voting. Baik, jadi gitu, Cak. Ya, hanya memang tahapannya masih berjalan, Cak. Oke, mungkin singkat Pak Fahri, sebenarnya untuk sosok yang kuat di NU cukup di tim sukses ataukah memang harus cawapres kalau inilah kemudian perebutan kekuatannya? Kalau tokoh itu sudah digadang-gadang sebagai calon cawapres, bisa saja dia gelo, bahasa Jawanya itu kecewa kalau kemudian hanya dijadikan ketua tim sukses gitu. Karena kapasitasnya itu adalah cawapres gitu. Kok gue jadi tim sukses, paling gue jadi menteri, kira-kira begitu gitu. Itu dilema gitu. Memang harus lebih awal gitu. Andai kata Muhaimin dulu langsung menjadi wakilnya, calon wakilnya Prabowo, tidak serumit ini persoalannya sekarang. Baik. Nah, bagaimana Mas Rafi ditanggapi? Tim sukses nggak cukup, memang harus dari cawapres juga ini NU, bagaimana? Jadi kalau nanti sudah diputuskan, ya, dan Pak Ganjar kan sudah bicara bahwa tinggal menunggu hari baik saja cawapres yang akan mendampingi beliau siapa. Kalau nanti sudah diputuskan baik itu. Tapi memang alotkah sampai kemudian belum keluar nama di internal? Bukan soal alot. Ini untuk menentukan calon pemimpin ke depan ini kan nggak bisa buru-buru. Ojo ke susu kata Pak Jokowi kan nggak bisa. Penuh dengan pertimbangan. Nah, inilah yang kami yakin para ketua umum partai, Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Mardiono, ketua umum kami, kemudian ada dari Perindo, Hanura, ini merumuskan yang terbaik untuk bangsa. Nah, kalau Mas Andre terakhir, karena ini koalisi paling besar ya, apakah memang juga semakin rumit karena semakin banyak kepentingan, semuanya juga masing-masing mengusung nama, ini nggak keluar-keluar nama cawapres ini, seperti apa Bang Andre? Insya Allah tidak rumit ya, Caca. Sekali lagi insya Allah tidak rumit. Tadi saya jelaskan kan ada tahapan ya, Caca. Tadi tahapan tim pemenangan, tahapan visi dan misi dan program kerja, baru kita masuk ke tahapan cawapres. Jadi ini soal tahapan saja, Cak. Jadi nanti pas masuk tahapan yang ketiga tadi, penentuan cawapres, insya Allah tidak rumit. Kami berkeyakinan seluruh ketua umum ini sangat legowo, seluruh ketua umum ini memikirkan kepentingan bangsa dan negara dan semua merah putih. Insya Allah keputusan akan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat tanpa voting. Jadi memang tapi masih butuh waktu karena kita mempersiapkan tahapan tadi, Cak. Tim pemenangan, program kerja, visi dan misi. Begitu, Cak. Terakhir Pak Fahri, tapi masih ada kemungkinan tidak sosok cawapres dari Ganjar dan juga Prabowo bukan dari kalangan NU?
terlalu berisiko ya. Oke. Sikat saja, terlalu berisiko sekarang ini gitu. Karena Muhaimin has been there. Gitu. Oke, sampai seberapa penting kemudian suara di Jawa Timur ini kemudian akan militan memilih jikalau memang mereka Ya punya kalau cawapres? tidak ada dari yang lain, Oke. ya mereka tidak ada punya pilihan. Siapa? Oke. Sebenarnya kalau sektor dari Jawa Timur ini dengan sudah 10 tahun kita kemudian 2 dekade kita pilpres dan anak muda sekarang lebih eksis sebagai calon pemilih muda dan pasti mereka juga dari NU. Iya. Sama tidak sih treatmentnya? Sama, Sama ya? sama treatmentnya. Oke. Mereka masih berada di dalam sebuah budaya yang sama. Oke, baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Fahri, terima kasih Mas Rapi, terima kasih juga Bang Andre. Kita tunggulah pemirsa di mana memang politik ini dinamis. Kita masih akan menunggu siapa sosok cawapres untuk Ganjar dan juga Prabowo. Apakah memang benar dari sektor atau basisnya NU, tapi bisa juga tidak, mengingat siapa yang tahu ini politik. Dan saya nanti akan langsung saja ini menyapa rekan saya Ken yang nanti punya sajian yang spesial. Sesaat lagi ada apa kita nanti Ken? Betul, kalau dari biasa bahas-bahas politik, kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat suatu peristiwa yang juga menjadi perhatian di tengah masyarakat. Beberapa hari yang lalu pemirsa ada anak dari anggota DPR yang menganiaya kekasihnya dan berujung meninggal dunia. Kira-kira bagaimana kronologinya dan bagaimana situasinya saat ini, kami akan ajak Anda nanti untuk mengungkapnya lebih detail lagi, lebih lengkap lagi di Apa Kabar Indonesia Malam usai jeda.